Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita ke belajar Angular. Ini adalah video yang ketiga dari video-video sebelumnya. Kali ini kita akan mempelajari masalah komponen di Angular ya. Di salah satu bagian dari Angular itu ada yang namanya komponen. Nah, komponen ini terdiri dari template, kelas, dan metadata. Template itu gunanya untuk tempat merender ya hasil dari coding kita, yaitu dirender dengan format HTML ya, karena akan ditampilkan di browser, maka rendernya itu menggunakan bahasa pemrograman HTML ya. Kemudian setelah template itu ada kelas namanya. Kelas ini merupakan isi kode-kode kita, kode-kode pemrograman yang berbasis TypeScript ya. Jadi kode pemrogramannya berbasis TypeScript. Kemudian di dalam kelas itu terdapat data dan metode. Data itu seperti properti dan metode itu metode ya, metode misalkan seperti function ya, itu terdapat di dalam kelas. Kemudian metadata itu berisi informasi dan dekorator. Informasi-informasi di dalam komponen itu terdapat di dalam metadata serta dekoratornya. Nah, untuk lebih jelasnya maka akan kita jelaskan sebagai berikut. Untuk itu buka lagi Visual Studio Code kita untuk memulai memahami apa itu komponen. Nah, kita sudah kembali lagi di Visual Studio Code kita. Untuk memulainya video tutorial belajar Angular yang ketiga ini, kita jalankan dulu aplikasi yang sebelumnya sudah pernah kita buat ya. Yaitu kalau di video-video sebelumnya, yang belum nonton video sebelumnya silahkan tonton video sebelumnya. Itu kita telah buat aplikasi di folder appq. Jadi tolong poinkan ke folder di mana di tempatmu seandainya pointer terminalnya belum poin ke folder appq yang telah kita buat. Nah, kita jalankan dulu aplikasinya dengan biasa kita ketik ng server kemudian open ya. Kita jalankan dulu aplikasinya. Tunggu hingga browser kamu terbuka dan menjalankan aplikasi ini di alamat localhost /2 di port 4200. Nah, kalau sudah tampil di browser kamu itu artinya aplikasi sudah berjalan ya di localhost 4200. Nah, ini yang kita buat kemarin. Kita coba buat Hello World di aplikasi Angular. Dan kalau kita flashback kemarin itu Hello World itu didapat dari file app component.ts ya. Kita buat sebuah properti di sini di dalam kelas app component. Kita buat properti title Hello World dan kita tampilkan di app component.html. Kita tampilkan di HTML app komponennya ya. Di sini kita taruh ya ini ya di title tutup kurung 2 kali, kemudian app is running. Itu tampilannya seperti yang ada di browser ini. Nah, ini kita tidak membutuhkan ini sekarang ya. Silahkan kita hapus semua. Kita Ctrl A karena kita akan belajar dari awal. Kita hapus, Ctrl A, kemudian delete ya. Kita akan buat sendiri ya komponen HTML di app-nya dengan gaya kita sendiri. Itu saya awali dengan tag HTML div ya. Kita kasih style CSS ya, stylenya tulisannya rata tengah aja ya, text center gitu ya, text align, kemudian kita pilih center. Ini adalah style untuk div, tag div yang akan kita gunakan menampilkan render view dari app komponen ya. Kemudian kita kasih di sini tag heading 1 ya, heading 1. Kita kasih tag heading 1 dan akan kita tampilkan title tadi ya, properti title tadi di dalam heading ini. Kita kasih properti title ya. Nah, ini kita simpan. Dan kita lihat hasil compile-nya di browser adalah Hello World gitu yang tadi yang kita tulis di render view-nya HTML app komponennya. Nah,
sekarang kita akan coba buat sebuah komponen ya. Di sini kita akan buat sebuah komponen dengan command line Angular ya. Karena di sini terminalnya masih hanya ada satu, sudah terpakai untuk menjalankan aplikasi. Kita tambahkan terminal satu lagi ya. Kita tambahkan terminal satu lagi. Ini aplikasi kita tadi masih berjalan ya, masih berjalan. Kalau di sini tadi di node terminal node ini punya Node.js yang kita jalankan, kemudian yang ini terminal baru yang kita buka untuk menjalankan perintah-perintah CLI atau command line di Angular ya. Kita akan buat sebuah komponen baru dengan cara ketik ng ya, ng, kemudian j itu untuk generate, kemudian c itu untuk komponen, dan selanjutnya adalah nama komponennya ya. Kita kasih di sini nama komponennya tes aja dulu ya. Kemudian tekan tombol enter, tunggu sampai komponennya berhasil dibuat ya, dengan menampilkan beberapa file yang nanti berhasil dibuat. Nah, ini sudah berhasil dibuat komponen baru, terdapat 4 file yang dibuat ya. Kemudian mengupdate data di file app.module.ts ini ya. Jadi secara otomatis Angular mengupdate data di sini. Apa yang diupdate? Yaitu kita buka app module.ts. Yang diupdate adalah Angular mengimport komponen yang baru saja kita buat ya. Lihat ini. Angular menambahkan import komponen yang baru saja kita buat di atas, kemudian dideklarasikan di sini ya, tes komponen. Di sini dia mengimport satu komponen kemudian dideklarasikan di sini. Itulah yang diupdate oleh Angular di hasil pemberitahuan yang ini ya. Nah, itu sudah berhasil membuat sebuah komponen, dan sekarang akan kita coba gunakan komponen tersebut ya. Kita jelaskan di sini. Kita buka folder test tadi di sini ya. Folder test tadi, dalam folder test tadi terdapat komponen, ada file tes komponen.ts, ada tes komponen spec.ts, kemudian ada file tes komponen.html dan tes komponen.css. Yang paling penting kita gunakan adalah 3 ini ya, komponen.ts, komponen.html dan komponen.css. Nah, akan kita buka dulu komponen.ts nya ya. Nah, ini yang kita jelaskan di awal tadi, bahwa komponen itu terdapat kelas ya. Ini kelasnya ya, kelas tes komponen, kemudian terdapat dekorator dan metadata. Ini adalah dekoratornya ya. Ini dekoratornya dan metadatanya ini. Nah, di sini di dalam dekoratornya itu terdapat selektor, kemudian template URL dan style URL. Selektor ini akan kita jelaskan, kita lihat dulu ya. Di sini selektornya dikasih nama app test ya. Selektornya dikasih nama app test. Nah, kita akan letakkan selektor ini di app komponen HTML ya, yang paling depan sini. Kita tambahkan di sini ya. Contoh di sini saya kasih di bawah sini dekorator selektor tadi ya, kita tambahkan di sini app test ya. App test. Nah, kemudian kita simpan, kita lihat apa yang terjadi di browser ya. Ini udah kita simpan, kita lihat yang terjadi di browser. Nah, di bawah tulisan hello world tadi akan terdapat tulisan test work. Dari mana tulisan test work ini? Tulisan test work ini berasal dari tes komponen HTML. Ini kita buka ya, kelas komponen HTML. Nah, inilah yang ditampilkan di sini ya. Dia mengambil render view dari tes komponen tes. Render view-nya ada di test.component.html. Ini diambil kemudian ditampilkan di sini ya, karena kita letakkan selektornya di app komponen HTML. Komponen render view yang utama itu ada di app komponen.html ya. Nah, ini bisa tampil test work tadi berdasarkan selektor ini. Nah, ya. Ya, banyak cara untuk menampilkan selektor yang sudah kita buat di komponen tadi ya.
Tadi tes selektornya kita kasih nama app test. Kemudian untuk menampilkannya kita gunakan tag seperti ini ya, app test, ditutup lagi dengan tag app test. Tapi bisa juga dengan kita jadikan selektornya menjadi kelas ya, kelas di atribut HTML ya. Kita ganti jadi kelas. Itu caranya dengan kasih titik bagian depan, itu namanya kelas di atribut HTML. Kemudian di sini kita ganti juga tambahkan komponen, kita tambahkan atribut tag HTML div ya, kita tambahkan HTML div karena kita akan gunakan selektornya tadi menggunakan kelas ya, kelas app test ya, app test. Karena sudah kita ganti selektornya menjadi kelas, maka di sini kita HTML-nya kita ubah juga menjadi kelas. Nah, lihat hasilnya akan tetap tampil walaupun tadi kita ganti selektornya menjadi div ya, menjadi kelas di dalam div, menjadi kelas di dalam tag HTML div ya. Tetap jalan, dia tidak ada error karena kita sudah ganti selektornya di sini menjadi kelas. Selain kelas, kita juga bisa gunakan selektornya itu dengan menambahkan tanda seperti ini ya. Kita tambahkan seperti ini. Tambahkan tanda kurung. Kemudian di app komponen HTML-nya kita hapus saja kelasnya ya. Tanpa kelasnya, kemudian tulis app test. Hasilnya dia akan tetap berjalan menampilkan render dari dari tes komponen HTML ya. Jadi ada 3 cara tadi. Untuk selektornya bisa kita gunakan selektor bawaan dari Angular, kemudian kita bisa juga ganti dengan selektor kelas di HTML, kemudian bisa kita tambahkan selektor sendiri ya di dalam sebuah tag HTML. Nah, kemudian sekarang kita bahas tentang template URL. Template URL ini adalah template untuk menampilkan render view-nya tadi yang isinya test work ini ya, yang isinya test work inilah yang namanya template URL tadi. Alamat templatenya itu ada di file test komponen HTML ini, tuh lihat ya, test work. Tapi bisa juga kita tidak menggunakan file ini untuk menampilkan sesuatu di tes komponen tes. Kita bisa menggunakan langsung perintah HTML di dalam sini, tapi dengan catatan URL-nya dihapus ya, URL dihapus, kemudian ganti dengan tag HTML. Contoh di sini saya buat saja tag HTML div, kemudian kita isi, karena ini bentuknya inline maka inline template ya, inline template. Nanti akan dirender juga di view app komponen ya, akan dirender juga. Simpan, maka kita lihat hasilnya adalah, lihat ya, inline template. Saya salah nulisnya, pakai A itu ya, harusnya pakai E. Nah, tetap bisa ditampilkan dengan langsung menuliskan kode HTML di sini. Ini inline ya, inline langsung. Tetapi bisa saja juga kamu menuliskannya beberapa baris ke bawah ya, tapi dengan catatan tanda petik 1 ini dirubah dulu menjadi backtick ya, namanya backtick, tanda backtick ya, seperti ini, backtick. Backtick bukan tanda titik 1 tapi backtick namanya, seperti ini. Nah, baru bisa kamu enter ya, bisa tambahkan di sini seperti menulis beberapa baris. Kalau tanpa ini dia hanya 1 baris, kalau pakai ini bisa beberapa baris ke bawah. Simpan lagi, maka hasilnya tetap bisa berjalan. Tuh lihat ya. Nah, kemudian sekarang kita akan lihat style URL ini ya. Style URL ini bisa kita ganti juga karena ini tetap menggunakan
file test komponen CSS ini ya. Dia menggunakan CSS yang sini. Di sini masih kosong karena belum ada style yang kita masukkan ke sana. Kita bisa gunakan style sendiri tanpa harus menggunakan file. Jadi bisa langsung menuliskan style di sini ya. Contoh di sini URL-nya harus kita hilangkan dulu ya. URL-nya kita hilangkan, S-nya tidak usah, style seperti itu ya. Kemudian kita ganti di sini. Kita ganti di sini. Kalau mau inline pakai petik 1, tapi kalau untuk baris menurut ke bawah itu harus pakai backtick ya. Ini kita buat dulu yang inline ya. Contoh di sini div-nya itu kita kasih style warna merah isinya ya. Kita kasih div, kemudian backtick dulu ya. Kita kasih backticknya dulu. Kita ganti backtick, kemudian enter. Kita buat dia baris seperti kita biasa menuliskan style langsung ya. Ini div-nya kita kasih tulisannya berwarna merah ya. Ini CSS kalau mengganti tulisannya di warna merah itu pakai perintah color. Kita kasih warna merah, kemudian kita simpan, maka hasilnya seperti ini ya. Kalau kita nggak mau nulis CSS-nya di file test komponen. Nah, kalau mau nulis di sini ya sama aja ya, sama aja. Ini kita hapus, kita balikkan lagi jadi style URL ya. Tetap style URL, tapi nulis perintah CSS-nya di test komponen.css. Seperti ini ya. Misalkan kayak tadi perintahnya sama, div-nya ya, div-nya langsung tulis aja. Perintah CSS-nya langsung tulis tanpa ada tutup kurung buka kurung pertama seperti tadi yang di test komponen.ts tadi ya. Langsung dibuat seperti itu. Kemudian color kita kasih warna merah ya. Hasilnya akan sama seperti tadi, lihat ya. Hanya bedanya tempat penulisannya saja. Jadi bisa ditulis di test komponen, bisa juga langsung ditulis di sini. Kalau tulis di file test komponen.css dia menggunakan URL di sini. Tapi kalau tidak menggunakan test komponen CSS ini, file ini yang nggak kita pakai file itu, maka kita hapus URL-nya dan tinggalkan S-nya. Nah, tulis perintah style-nya di sini ya. Kita gunakan backtick pengganti petik 1 ya. Kita ganti backtick petik 1-nya menggunakan backtick dan langsung tulis perintah stylenya, CSS-nya di sini ya. Nah, ini kalau kosong, maka stylenya nggak ada di sini ya, tuh hitam ya. Karena kita gunakan style yang di sini, bukan menggunakan style yang ini. Nah, kita tambahkan di sini color, kemudian kita kasih warna red. Nah, itu bedanya hanya tempat penulisannya saja ya. Karena biasanya kita nggak panjang-panjang, hanya dikit aja, jadi nggak perlu file ini, langsung aja tulis di sini. Nah, itulah sedikit hari ini penjelasan hari ini tentang komponen di Angular ya. Akan kita lanjutkan lagi pembahasan berikutnya di video-video berikutnya.